Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustashal ghamam bihajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin biadadi kulli ma'lumin lak birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, para ustadz yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, talibin wa talibat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita bisa mengikuti taklim daurah Ramadan kitab Bidayatul Hidayah. Sebelumnya kita baca Fatihah, kita hadiahkan kepada Syekh Al-Imam Ghazali dan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita mohon kepada Allah supaya diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan kemudahan yang baik-baik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa ya mujibas sa'ilin. Adabun naumi, adab-adab tidur. Etika tidur. Jadi tidur pun ada adabnya, tidak sembarangan. Fa idza aradta, maka jika kamu menghendaki an-nauma tidur, fabsud, maka bentangkanlah firasaka, tilammu ataupun tikarmu, mustaqbilal kiblati, dengan kamu menghadap kiblat. Wanam, dan tidurlah ala yaminika, pada kanan, pada posisi sebelah kananmu. Kama yadja'u, itu bisa dibaca kama yaddoji'u atau kama yadja'u, sebagaimana berbaring al-mayitu mayit filahdihi, di dalam liang lahatnya. Jadi kalau kamu mau tidur itu siapkan tempat tidurmu, bukan tidur di sembarangan tempat. Tempat tidurmu kamu siapkan, kamu bentangkan, ada tempat tidurmu apa enggak gitu. Tilam biasanya ya, ataupun tikar. Terus kamu menghadap kiblat, posisi tidurmu mereng sebelah kanan seperti mayit di liang lahatnya. Tapi nggak usah pakai kain kafan ya, nanti mati betul kamu.
Jadi kalau arah kiblat sana, kepalamu sebelah situ, kakimu sebelah mana? Sana, sini, ya. Terus kamu mereng kanan, supaya ingat-ingat mati. Bisa, ya. Supaya kalau ingat mati itu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidur itu tidak sembarang tempat gitu. Nanti di tempat kamar mandi tidur gitu. Ngantuk kali sambil beol gitu tidur gitu ya. Ada dulu anak pesantren, karena tempat WC-nya itu di belakang, malam disuruh ngawani temannya, yang beol pun tidur, yang menemani pun tidur, ya, sampai lama. Kok tidur kau? Ya kau pun nggak masih tahu, cepat katanya kan, sama-sama tidur kita ini katanya. Jadi ada etikanya. Tidur ngaji itu pun nggak ada itu ngaji tidur itu ya. Ya, nggak ada etikanya itu. Ya. Aku mau ngaji nanti tidur pun nggak apa-apa katanya kan. Ya, kamu tidur ya sebelah aja, sebelah situ gitu. Tidur itu apa artinya tidur itu? Ini tahu apa yang dimaksudkan tidur? Kamu nggak pernah tidur? Pernah. Jadi yang dimaksud tidur itu apa? Nggak tahu. Siapa yang tahu? Ma huwa tidur, ma huwa naum. Naum itu enak gitu ya. Kalau tanda-tandanya, kalau tidur itu bisa mimpi. Kalau ngantuk, tanda-tandanya masih mendengar cakap orang tapi nggak paham. Kamu kalau ngaji sedang ngantuk itu, ya dengar gitu. Tapi tadi apa? Entah katanya kan, ya. Tapi dengar, itu namanya masih ngantuk gitu ya. Ngantuk. Kan kamu sering kayak gini. Gitu ya. Ada dua kalau ngadep ke bawah. Kalau tidak tidur nengok HP gitu. Entah ada yang ngechat presiden entah siapa gitu. Gitu ya. Kan gitu kan. Kalau kayak gini, nah, tangannya ke bawah itu berarti main HP dia, entah menjawab ceweknya, gitu ya. Nanti kalau nggak dijawab pula kiamat, dukhon keluar. Yang kedua tidur ya, itu namanya nggak ada di situ adabun naum gitu ya. Wa'lan annan nauma, ya udah ngadepnya udah kayak gitu ya, menurut kitab Bidayatul Hidayah ini ya. Nah, jadi menurut kitab Bidayatul Hidayah kayak gitu caranya. Nanti kalau di sekret kamu praktekkan itu. Ada kawan saya dipraktekkan tapi pakai kafan dia. Jadi kalau malam menakutkan orang. Ada dari santri dari mana tempo hari. Kan kumpul ustadz-ustadz gitu. Dari mana-mana. Ustadz dari Sarang, saya sama kawan, Langitan, Madura, Sidogiri, yang satu
dari Situbondo kalau nggak salah, Situbondo. Itu tidurnya kalau sudah mulai jam 11:30 itu di musola gitu, terus pasang kafan dia. Ya, katanya tarikatnya kayak gitu. Jadi kayak gitu saya takut lah nanti mati betul ini gitu ya, supaya ingat mati gitu. Wa'lam anna nauma mislul mauti, ketahuilah bahwa tidur itu seperti mati. Wal yaqdatu, adapun bangun dari tidur atau berjaga, isu mislul ba'thi, adalah seperti dibangkitkan dari alam kubur. Wala'allahu, dan semoga Allah Ta'ala Maha Tinggi, yakbidur ruhaka, mengambil nyawamu, fi lailatika, dalam malammu itu. Tidur itu seperti mati. Mati itu tidak bergerak. Tidur juga nggak bergerak, kecuali pindah posisi lah ya. Makanya kata tembang Jawa, wong mati ora ubah nek ubah medeni bocah, kan gitu kan. Ya. Tidur itu tak sadar. Sudah kamu ejeki orang tidur itu kan. Yang gila yang mana? Yang ejeki lah. Nguburkan orang. Oh, bukan ustadz kan? Yeah. Jadi tidur itu seperti mengosongkan hidup. Libur semua ya, makanya kalau tidur kan nggak makan, nggak minum, semua nggak ingat. Maka tidur itu hilangnya perasaan di hati, serta kendornya urat saraf yang ada di otak. Sebab uap-uap itu, uap-uap yang ada di perut itu naik, itu tidur. Ya, apa tadi? Ya, tahu maksudnya? Ya. Jadi hilangnya perasaan hati, kalau di hati udah nggak ada lagi. Kemudian kendornya urat-urat saraf yang ada di otak, sebab uap-uap yang ada di perut itu naik. Maka kalau sudah kendor sarafnya itu baru bisa tidur. Di sini Ustadz masih kosong ya, Ustadz besar situ. Ya. Ini ketua di situ ya. Tua ya. Nabi itu kalau waktu hijrah belakangan dia hijrahnya. Ya. Jadi ketua pun kayak gitu ya, niru Nabi dia. Jadi kata Imam Ghazali, tidur itu seperti mati. Kalau bangun tidur seperti dibangkitkan dari kubur. Maka orang mati itu tidak sadar, tidak bergerak, dan meliburkan hidupnya dia. Udah libur dia itu ya. Makanya kamu disuruh menghadap ke kiblat itu supaya mana tahu diambil nyawamu itu. Ini Imam Ghazali yang bilang ya.
Kan ada itu. Diambil nyawaku, kan ada gitu kan. Nyanyinya si Pasa itu. Kan ada kan? Kamu pikir tahunya Rumah Irama? Ya. Iya, apa lagi? Hah? Mati suri. Belum pernah Ustaz. Ada sarafnya yang enggak benar, jadi seperti mati gitu. Tapi sebenarnya belum mati gitu. Karena di tetangganya saya di kampung 3 kali diumumkan meninggal. Jadi keempat kali itu udah pasti lah. Iya. Bukan 30 menit nyawa lagi. Jadi besoknya 40 menit menapa. Iya, jadi sarafnya itu ada gangguan. Jadi sehingga seperti itu. Itu mati suri. Tapi ada yang bisa mati 9 kali gitu ya. Udah meninggal belum nggak jadi gitu ya. Nggak usah lah aku meninggal gitu, kira-kira gitu ya. Karena dulu kepingin berkhidmat sama Sunan Ampel, asalnya jadi orang jahat, terus jadi orang baik. Kepingin berkhidmat sama Sunan Ampel, jadi tukang sapu di Masjid Ampel. Meninggal dia, siapa yang nyapu itu kotor terus. Nah, itu banyak pohonnya gitu lebar. Makanya di situ ada yang mati 9 kali, itu pernah ditanyakan sama saya, sama orang Medan ketika ngaji di Al-Ittihad. Untung saya sudah pernah ke sana, ya. Sunan Ampel, di mana Sunan Ampel? Tanjung Brawa. Surabaya, gitu ya. Surabaya, kota pahlawan, gitu ya. Harus tahu kayak gitu. Tahunya Tanjung Brawa, Ulilek. Saya orang Sarang, jauh, Jawa Tengah. Tapi di Surabaya itu udah macam apa sendiri gitu. Ulang tahun Surabaya ikut nyanyi gitu. Jadi itu karena kehebatan Sunan Ampel. Karena janjinya sebelum Sunan Ampel meninggal, saya nggak mau meninggal. Nah, kehebatan gurunya itu ya. Jadi meninggal pun hidup lagi, meninggal hidup lagi gitu ya. Ada juga yang punya ilmu Poncosono gitu. Iya, nggak bisa mati itu. Lepas lehernya pun balik lagi tuh gitu. Ini lagi. Ada kayak gitu itu. Ilmu. Kamu tidur atas bersuci. Jadi sesudah kamu seperti posisinya kayak mayat, terus kamu tidur dalam keadaan suci, ya. Suci itu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi kalau malam baru apa terus mandi, ya nggak tahu lah, ya, ya. Makanya tahankanlah gitu ya. Makanya kalau orang-orang yang agak modern sedikit, kamar mandinya itu ada 2, panas sama dingin. Kalau malam itu pakai gitu ya. Ini kamar mandinya cuma 1. Kalau malam kedinginan ya tahankan. Apalagi di Tanah Karo sana, dinginnya minta ampun itu. Jadi tidur itu atas keadaan suci kalau bisa ya. Watakunu yang ketiga,
Wa takuna wasiyataka maktubatan, dan adalah wasiat kamu tertulis tahta wisadatika, di bawah bantal. Istri saya bagiannya sekian gitu ya. Ya. Selain bagiannya yang asli gitu. Dikasih banyak-banyak tambah kenaan loh dia. Istri muda gitu ya. Kalau ada wasiatnya ditulis. Kalau wasiat itu ya bukan kepada ahli waris. Ini untuk nyumbang masjid sekian. Kalau ada hartanya. Kalau nggak ada wasiat apa kamu? Orang untuk peralatan fardu kifayahnya pun ngutang. Berapa itu harganya? 600-an gitu kan. 600 itu berobat sama saya. Yang punya itu di Dene itu. Watanama taiban. Nah, ini yang keempat, kamu tidur dengan bertaubat minadzunubi, dari dosa. Jadi kamu niati nggak mau berbuat dosa lagi. Mustaghfiron, dengan minta ampun. Aziman, dengan menyengaja. Allah ta'uda, kamu tidak illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, 3 kali Allah mengampuni dosa-dosanya. Ini jarang ya dilakukan. Kalau tidur ya biasanya sekarang ya nengok-nengok HP lah. Terus kupingnya dipasang handset, nyanyi Melayu, ya, apa namanya, Bang Udin mau kawin gitu ya, itu Melayu Malaysia gitu ya, nengok film gitu ya. Ini ya seumur hidupmu itu kamu cobalah kamu amalkan 3 kali, entah sekali gitu ya. Yang diamalkan Imam Ghazali ini ya, doa-doa itu misalnya seminggu kamu buat sekali pun jadilah ya. Malam Jumat kamu bikinlah kayak gitu ya. Abang ini mau ngapa-ngapain katanya kan ya, kata istrinya. Tidur aja kok menghadap kiblat kayak orang mau mati katanya kan. Yang mana tahu aku mati. Gak usah kayak gitu. Ya, disepak istrinya tuh gitu. Ya. Jadi dikasih tahu lah kitabnya Imam Ghazali kayak gitu. Ya nanti kalau udah tua. Ya. Ya kalau bisa lakukanlah berapa kali 1 bulan gitu ya. Wa'zim, dan menyengajalah alal khairi, atas kebaikan. Yang nomor 5, kamu tidur itu sebelumnya bersengaja atas kebaikan. Di jami'il muslimina, pada semua umat Islam. In ba'athakallahu ta'ala, jika Allah membangunkanmu gitu. Jadi nyengaja misalnya aku mau mengajarlah nanti hidupku ini aku gunakan untuk mengajar ilmu agama gitu misalnya ya. Walaupun aku jurusan hukum misalnya ya. Karena belum tentu. Kadang-kadang insinyur pun jadi ustadz. Ya. Agem itu insinyur ya. Insinyur itu jadi ustadz Allah itu. Siapa lagi yang orang Medan yang di Jakarta itu, Tengku siapa? Itu insinyur kan, tapi nggak dipakai, yang dipakai kiai. Ya. Itu ya jadi ustadz, belum tentu. Makanya nasibmu itu belum tentu. Entah mana tahu jadi ustadz, entah setengah ustadz, gitu ya. Entah jadi dukun kamu. Ya kamu nggak pinter-pinter terus kamu dituntut sama mamakmu, kamu kok nggak pinter-pinter nak? Iya mak, 1 tahun lagi saya pinter. Belajar sama dukun, aku sekarang udah jadi orang pinter.
suntuk kamu ya. Diniati supaya mau berdakwah kami. Kami mau membangun majelis taklim. Niat kamu kayak gitu ya. Kami mau hidupkan majelis taklim ini. Seandainya Pak Kiai sudah tua misalnya ya, gantinya siapa misalnya ya, Ustadz Ardiansah misalnya ya. Nah, menggantikan, tapi tidurnya jangan di mana-mana lah. Karena Pak Kiainya tidurnya nggak di mana-mana ya. Kan biasanya ditiru, saya pun banyak meniru guru saya. Wa tadzakkar annaka satudja'u. Itu boleh dibaca satu doja'u, boleh dibaca satu ja'u. Bahwa kamu akan dibaringkan fillah di dalam liang lahat. Kadzalika demikian pula wahidan dengan sendirian. Faridan ya sendirian. Wahidan sendirian dirimu, faridan sendirian dari manusia. Laisa ma'aka tidak ada bersamamu illa amaluka kecuali amalmu yang diterima, itu ya. Amalmu yang diterima. Kalau nggak diterima, ya nggak ada. Wala tujza illa bisa'yika, dan tidak dibalas kamu kecuali dengan amalanmu. Jadi ingat kamu waktu tidur itu seperti dibaringkan di liang lahat mau meninggal sendirian ya. Kalau dulu ditilam empuk kasur putih, bantalnya 4, gulingnya 2, dengan pakai AC, lampunya ada yang terang, ada yang tidak terang, tinggal gini gitu saja gitu. Kayak gini kan, Lis? Di mana kamu tidur kayak gitu? Hah? Di hotel ya? Kayak itu di hotel gitu ya? Nanti ada itu, jangan kayak gitu kalau tidur gitu ya. Kemudian kalau di liang lahat itu siapa kawannya? Nggak ada. Dulu ditemani istri yang sehidup semati, suaminya meninggal, istrinya senyum gitu. Udah lama ini saya harapkan katanya. Belum tentu ya. Ada yang istrinya sakit-sakitan diantarkan ke rumah sakit, rupanya yang meninggal itu suaminya. Heran orang. Ada yang suaminya diantarkan ke rumah sakit, sikit-sikit manggil beca, ya, diantarkan ke rumah sakit, suaminya, ya, istrinya ngantarkan. Yang meninggal istrinya, gitu ya. Yang meninggal ibu-ibu tahan gitu ya. Kalau istri yang meninggal biasanya bapak-bapak itu nggak pala tahan itu ya. Adalah satu-satu bilang tahan gitu. Lama-lama nggak ada yang ngurus aku gitu. Gitu ya. Jadi tidak ada yang dibawa kecuali amal. Makanya kamu banyak beramal. Nanti kalau udah keluar kota hijau itu beramal. Ya. Kalau belum tunggu dulu ya. Karena itu nanti yang akan kamu bawa di akhirat. Tapi saya masih muda, belum tentu. Mati itu tidak pilih-pilih ya. Pilih yang muda atau yang tua belum tentu. Wala tastajlib, dan jangan menarik an-nauma tidur takallufan karena memaksakan diri. Tamhidil furusi, dengan menyiapkan tilam-tilam al-wati'ati yang empuk gitu. Fa innan nauma, sesungguhnya tidur itu taktilun, menyanyiakan nil hayati pada umur, meliburkan hidup itu menyanyiakan umur. Illa idza kanat, kecuali apabila ada yakdotuka, berjagamu, wabalan, merupakan bahaya alaika atasmu.
Wanaumuka, maka tidurmu itu salamatun, merupakan menyelamatkan lidinika, untuk agamamu. Artinya jangan memaksakan tidur sebelum mengantuk gitu ya. Nah kalau nggak ngantuk-ngantuk ya udah nggak tidur lah. Main YouTube aja ya, nggak ngantuk-ngantuk sampai jatuh sendiri HP-nya, tuh gitu ya. Itu anak sekarang kayak gitu ya, nggak pakai wudhu, nggak pakai apa-apa. Jadi kalau belum tidur ya mutolaah kitab, entah dengarkan ceramah, itu jarang kalau anak muda. Rugi gitu ya. Kalau yang ada nengok-nengok yang masa sekarang itu. Sedangkan yang nggak ngaji pun mau nengok YouTube yang live streaming ini, yang sudah di YouTube itu pun jarang. Yang nggak ngaji, apalagi yang ngaji, mengulang-ulang itu pun jarang gitu. Kemudian jangan pula tidur di tempat yang serba mewah, itu maksudnya. Bitamhidil furusil wati'ati itu ya. Jadi kalau tidur itu ya biasa sajalah, makanya kamu udah bagus sekali kamu itu ya. Tempat tidurmu yang di sekret itu nggak ada yang mewah. Ya. Ada tempat tidur pun karena ada yang pindahnya itu. Jadi kalau didekatkan ya, sederhana itu lebih bagus. Enggak mewah juga enggak susah kali gitu ya. Itu bagus. Kebanting kali kalau tempat tidurmu mewah terus dipindahkan ke kuburan gitu ya. Kebanting kali kan. Tempat tidurmu mewah, itu tadi kayak di hotel gitu. Terus di kuburan langsung ke tanah yang asalnya tempat tidurnya indah, bantalnya 4, gulingnya 2, lampunya tinggal gini-gini taktuk-taktuk ya. Sebelahnya udah disiapkan teh manis, panas semuanya. Tinggal mau bikin, tinggal gini tehnya, tinggal siram sedikit aja. Gulanya sudah ada di situ. Ya. Mau merokok di situ udah merokok sekuat-kuatnya gitu ya. Misalnya. Maka dulu ada ulama dari India disiapkan tidur di pesantren Al-Kausar, kamar seperti itu. Rupanya tidurnya di bawah dia. Tidurnya ambil bantalnya satu di bawah gitu aja. Karena di bawah itu karpet biru gitu, cantik. Ya. Ada tempat tidur bos itu kayak gitu cantik untuk tamu. Nggak boleh orang masuk. Kalau tempat tidurmu jelek kan, kalau pindah ke tanah kan nggak jauh-jauh bedanya kan. Orang tikar gitu aja, itu pun udah koyak-koyak tikarnya misalnya ya. Ya, kalau nggak ada tikar datang lagi tambah nggak entah macam mana itu kan. Tapi itu udah paling. Kalau udah ngantuk kali udahlah, nggak ingat dunia sudah ya, akhirat pun nggak ingat. Kalau yang kayak gitu mimpinya macem-macem.
Tapi kalau kamu suci nanti mimpinya betul. Mimpi ada kuda datang ya kuda betul. Kalau yang kamu nggak pakai tidur atas suci itu. Kalau mimpi datang cewek cantik, oh kamu senang kali lah, kayak bintang film India pasangannya Syahrul Khan gitu. Begitu terakhir lu kuntilanak katanya kan, gitu ya. Ya, wah kurang ajar kuntilanak katanya kan. Kuntilanak itu bisa godai kamu. Ya, tidur digodai. Sampai ada yang nampak putih gitu, dia nampak cerita besok digodai dia nampak. Karena tidurnya nggak baca doa. Tapi ya jangan parah kali lah, walaupun kayak gitu ya jangan bau kali tempat tidur itu ya. Ya ini tempat tidur kok nggak pernah dijemur, nggak pernah diapa-apakan gitu ya. Baju-baju yang bekas nggak dipakai itu udah 4 minggu gitu di situ aja gitu ya. Misalnya ya, jamur-jamur itu sampai di situ ya. Ya. Jangan kayak gitu kali ya. Walaupun laki-laki. Kalau biasanya perempuan enggak. Perempuan itu rajin-rajin ya. Jadi tidur itu tidak bagus karena itu menyia-nyiakan umur. Kecuali kalau bangunmu itu maksudnya merugikan kamu dalam ilmu agama. Kalau misalnya kamu bangun diajak ngerumpi gitu, ya udah bagus tidur lah. Atau bangun kamu diajak minum gitu ya. Kalau lelean itu minum, main trup gitu kan. Ya bagus tidur aja dulu saya ya gitu. Nanti saya mainnya ya. Orang itu selesai pagi, kamu baru bangun. Itu lebih bagus. Kamu lelean, ya saya ngantuk tidur gitu. Daripada kamu main truk kalah lagi. Ya. Dimarahi istri lagi. Jadi tidur itu membuat selamat agamamu. Makanya ini kadang-kadang kayak gitu ya. Lebih bagus tidur kamu. Tapi kalau ngaji ya jangan lebih bagus tidur. Udah hujan bah katanya kan misalnya ya. Lebih bagus tidur ini kan, jangan ya. Wa'lam dan ketahuilah annal laila bahwasanya malam wan naharo dan siang arbaun wa isruna saatan. Itu ada 24 jam. Wala yakun naumuka, maka janganlah ada tidurmu billaili wan nahari
malam dan siang aktsara min samani sa'atin, lebih banyak dari 8 jam. Fayakfika, maka mencukupi kamu, in ista, jika kamu hidup, masalan umpamanya sittina sanatan 60 tahun, antadi kamu menyanyiakan minha, dari sitin itu, isrina sanatan 20 tahun, wa huwa thuluthu umrika, itu sepertiganya umurmu. Satu hari satu malam itu 24 jam, maka tidurmu yang sehat itu 8 jam. 8 jam itu maksudnya siang malam, bukan 8 malam, siang 8 gitu ya. Ini buat kita semua lah. Kalau anak bayi itu lebih 8 jam nggak apa-apa. Jadi kalau kamu tidurnya lebih 8 jam itu sama dengan anak masih bayi. Tidur aja ini bayi kok besar kali gitu ya. Kalau anak menuntut ilmu 6 jam cukup. Ya. Kalau kurang ditambah. 8 jam itu sehat, 6 jam cukup. Itu anak bayi. Ya. Ini anak bayi boleh tidur aja gitu. Kalau nggak tidur dia merepotkan mamanya dia. Gitu. Asik gendong aja gini-gini gitu ya. Kan Ustaz udah pernah punya bayi kan? Berapa kali? 3 kali. Oh 1. Belum bisa bikin lagi. Ya. Oh, nanti tanya sama Ustaz apa ya? Nanti bisa itu. Jadi kalau hidupmu itu ada 60 tahun, berarti hilang 20 tahun. Karena 8 jam itu setiap hari satu malam itu berkurang. Itu kalau situ aja ya. Kalau ditengok yang lain tambah sedikit umurnya. Ini ditengok itulah, nanti kalau sampai pembahasan yang sedikit pendek umurnya nanti saya terangkan. Jadi udah berkurang 20 tahun. Berarti tinggal 40 tahun. Gitu ya. Karena yang 8 jam itu untuk tidur. Apalagi tidurnya sampai 10 jam. Berarti lebih lagi gitu ya. Jadi sekarang 6 jam cukup menuntut ilmu. Karena mau baca buku ya. Wa'idda indan naumi, dan siapkanlah ketika mau tidur siwakaka, siwakmu. Kalau nggak ada siwak ya gosok gigi. Wa tahuroka, dan alat sucimu, yaitu air dan sebagainya. Kamu siapkan bersiwak, itu termasuk di adabnya adab tidur itu ya. Bersiwak dulu, siapkan air, nanti mau wudu ada. Jadi kalau nggak ada dihidupkanlah air dulu. Air tinggal sedikit nggak kau hidupkan, nanti biol pula nggak ada airnya. Itu kalau yang anak misalnya nggak tahu, yang tua ngalah gitu ya. Misalnya ada di pesantren gitu, yang tua ngalah, didupi ya, supaya nanti kalau malam mau ibadah gampang. Dan kemudian etika yang lain, wa'zim ala qiyamil laili, bersengajalah kamu bangun malam. Wa ala qiyam qabla subuh, atau bangun sebelum subuh.
Warokatani, maka 2 rakaat fi jaufil laili, di tengah malam. Kanzun adalah merupakan harta simpanan. Min kunuzil birri, dari harta simpanan kebaikan. Fastaksir, maka banyak-banyakkanlah. Min kunuzika, dari harta simpananmu. Liyaumi fakrika, pada hari fakirmu. Falantuhni, maka kamu tidak mencukupkan. Anka, darimu, kunuzul dunia, persiapan harta dunia. Idza mutta, kalau kamu mati. Jadi mau tidur itu kamu yang aja nanti mau bangun malam gitu ya. Maksudnya mau sholat gitu. Sebab kalau bangun malam itu kamu semua bangun malam, tapi kencing saja gitu. Saya pun sering bangun malam, Pak. Ngapain? Kencing gitu kan. Bukan itu ya. 2 rakaat di tengah malam itu sudah merupakan harta simpanan. Nah, kalau bisa seperti itu ya. Siap-siap, maksudnya nyengaja saja, sebab nyengaja itu sudah dapat pahala. Nyengaja nanti saya bangun malam mau baca zikir, mau baca wirid ini, ngobos ya, nggak bangun, nah itu sudah berpahala gitu. Jadi kalau harta simpanan dunia itu tidak mencukupi kalau untuk mati. Nah, meninggal dunia itu yang mencukupi itu amalan. Harta itu udah nggak laku, kamu kirim duit pun orang mati nggak suka dia. Ya, mamamu lah misalnya ada yang meninggal atau ayahmu. Nanti saya kirim wesel Pak, kata saya kan, ya enggak. Kepala kau lah kira-kira gitu tuh. Tapi kalau dibacakan ayat Al-Quran, senang dia. Sampai, kalau nggak percaya, kalau itu sampai kamu matilah. Nanti saya bacakan, nanti udah sampai Pak Kiai gitu. Nah ini doanya yang panjang kali. Wakul, dan katakanlah kalau tidur itu mau tidur, inda naumika, ketika mau tidurmu, bismika robbi, dengan namamu. Wahai Tuhan saya, wadoktu janbi, saya meletakkan lambung saya. Wabismika, dan dengan namamu. Arfa'uhu, saya mengangkatnya. Fafirli dzanbi, ampunilah dosa-dosa saya. Ini panjang ini doanya. Kalau kamu hafal ya bagus. Kalau kamu nggak hafal, kitab ini aja kamu baca. Kalau sering kamu baca kan kitabmu sudah jelek kan. Kata kawan-kawanmu rajin baca itu. Padahal yang dibaca cuma satu doa. Makanya yang lebih bagus ditulis gitu ya. Dulu ada kawan saya nyantri, pulang sekolah dilempar kitabnya, tuh kok kayak gitu, biar nampak bapak saya rajin mutolaah gitu. Kitab saya udah rusak gitu. Oh anak kurang ajar kata gitu. Ya, jangan kamu seperti itu ya. Orang bapakmu pun nggak tahu entah kitab apa itu. Taunya kitab kuning, kuning kunyit pun kuning. Allahumma kini, jagalah saya adzabaka, pada azabmu. Yauma tab'atsu, pada hari engkau membangunkan ibadah hambamu. Allahumma bismika ahya wa amutu. Ini yang
yang paling hafal itu ya. Anak TK ini gurunya ini dihafal terus ini. Ini kalau gurunya hafal ini semua anak TK sekali aja terus nggak masuk anaknya. Banyak kali, tapi kalau cuma satu Allahumma bismika ahya wa amut gitu, itu suka dia. Dengan namamu ahya saya hidup, wa amutu dan meninggal dunia. Wa a'udzubika dan saya mohon perlindunganmu Allahumma ya Allah min syarri kulli dzi syarr, dari kejahatan orang-orang yang punya kejahatan. Wa min syarri kulli dabatin, dan dari kejahatan setiap binatang melata. Anta akhidun, engkaulah yang mengambil binasiyatiha dengan ubun-ubunnya, maksudnya engkau menguasainya. Arti kata-katanya engkaulah yang mengambil ubun-ubunnya, maksudnya engkau yang menguasai. Ini doanya supaya dihindarkan dari kejahatan. Kalau kamu baca, perampok pun nggak jadi, apalagi mulai jam 10 ini kamu baca musing di rumahmu sampai pagi, perampok pun nggak berani ya, karena takut kamu musing nggak tidur-tidur itu ya. Kamu baca doa ini sungguh-sungguh tahu artinya, berarti dijaga dari bahaya. Setan kalau betul doamu ya nggak berani. Kalau doamu yang nggak betul bukan salah setannya ya. Setan itu banyak tipu dayanya. Yang lebih jahat daripada setan itu orang. Sebab setan itu bisa jahat karena disuruh orang, suruh jahati orang itu ya. Maka minal jinnati wan nas, ada setan itu dari kelompok jin dan manusia. Manusia yang lebih parah setan manusia ini, karena dia nampak. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhan saya ala sirotin mustaqim, menunjukkan atas jalan yang lurus. Ya, kamu siap ngaji harus bisa mengartikan seperti saya mengartikan ya, supaya persis seperti gurunya mengartikan. Kalau saya ngaji, saya kasih arti, walaupun tahu sedapatnya saya kasih arti. Tapi ada yang guru nggak ngasih karena bodoh kau katanya. Makanya Kiai Maimun Zubair itu ngaji sama bapaknya Kiai Zubair, kalau sudah ada diartikan lagi dipukul tangannya gitu. Tuh gitu. Loh, kok sampean pukul katanya kan? Oh ya kamu bukan ahli ilmu ya. Semalam udah ada nggak kamu hafalkan katanya. Kalau sudah ada nggak usah kamu artikan gitu. Artinya akhirnya ya memang nggak ngartikan, ditengoki aja kan, gitu ya. Tapi namanya kiai, anaknya kiai ya, walaupun ditengoki ya memang dapat barokahnya itu. Nah kamu tengoki saja ya hilang. Mau niru kayak gitu, coba kalau nggak usah kamu artikan, kamu tengoki aja gitu. Kamu bacalah di rumah. Kok nggak bisa kayak semalam ya katanya kan. Semalam kok dibacain nak gitu katanya. Allahumma antal awwalu, engkaulah yang pertama. Walaysa qablaka syai'un, maka tidak ada sebelummu sesuatu. Wa antal akhiru, dan engkaulah yang akhir. Walaysa ba'daka syai'un, tidak ada sesudahmu sesuatu. Wa anta zahiru, dan engkaulah
yang zahir, yang nampak. Walaisa fauqaka syai'un, tidak ada di atasmu sesuatu. Dalam arti ini az-zahir bermakna al-aliyu, yang tinggi. Engkaulah yang tinggi, tidak ada tinggi di atasmu. Wa antal batinu, dan engkaulah yang batin. Engkaulah yang maha samar. Walaysa dunaka syai'un, tidak ada di bawahmu sesuatu. Iqdi anni daina, bayarlah hutang saya gitu ya. Ini minta supaya dibayar hutangnya pun doanya doa tidur, kan luar biasa ya. Maksudnya antal awwalu ini, Allah ini yang pertama, wujudnya itu dikatakan laisa liwujudihi bidayah, wujudnya tidak ada awalnya, dan dia mendahului atas semua yang maujud. Sebab dia yang menciptakan, maka yang menciptakan lebih dulu daripada yang diciptakan. Itu dalam tauhidnya ya. Antal akhiru, ini al-awwalu itu dalilnya sifat qidam ya kalau dalam ilmu tauhid. Wal akhiru, engkaulah yang akhir, engkaulah yang kekal gitu maksudnya ya. Tidak ada yang kekal, tidak ada batasnya gitu. Semua mati semua, yang kekal Allah Ta'ala karena dia yang mengatur. Wa antadz zahiru, kalau di sini artinya engkau yang maha tinggi. Kalau dalam ayat Al-Quran itu engkaulah yang nyata, dalam arti yang nyata dalam pikiran dengan melihat ciptaanmu gitu ya. Jangan diartikan engkau yang nyata, nggak nampak kok nyata gitu, jangan ya. Engkaulah yang nampak dalam akal pikiran dengan melihat ciptaanmu. Makanya nyanyiannya kan, adanya alam menunjukkan adanya Tuhan gitu kan. Itu kan ada nyanyiannya seperti itu. Ini dari ayat Allah Ta'ala, wal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batinu wa huwa ala kulli syai'in, apa lanjutannya? Alim gitu ya. Allah itu yang maha batin, yang samar. Yang samar itu artinya yang tidak bisa dijangkau oleh pandangan mata. Tidak ada yang bisa mengetahui hakikat zat Allah. Walaupun nanti orang itu melihat Allah di surga, tapi tidak bisa diukur. Tidak bisa diukur bagaimana Allah itu. Kamu bisa menengok matahari yang jam 11 gitu, terang-terangnya matahari. Kamu ditanya, matahari bentuknya kayak apa? Enggak tahu. Karena kamu silau. Nah, seperti itu. Mungkin penjelasan kita tadi sama dengan penjelasan Imam Junaid al-Baghdadi. Kata beliau, ma'arafallah illallah. Bisa seperti itu ya. Karena Allah tidak tahu. Hakikatnya manusia, makhluk nggak tahu kecuali Allah. Itu ya. Wa aghnini minal fakri, dan cukupkanlah dari kefakiran. Artinya supaya dihindarkan dari kefakiran. Jadi doa tidur ini supaya nggak fakir. Sebab fakir dunia yang nggak kuat menahannya itu berat. Walaupun ada orang yang menyatakan dirinya sang fakir dunia gitu ya. Memang dalam tasawuf fakir itu termasuk makom tasawuf. Maksudnya beda ya. Artinya dia tidak butuh kepada dunia. Tapi fakir yang orang-orang fakir ini, dia memang butuh tapi nggak dapat. Dia kerja keras tapi nggak dapat. Jadi kalau di patungan itu penjelasannya begini. Umpamanya
sifat ini petani. Petanyung. Nah, jadi sifat zat. Jadi sifat itu kata Imam Nawawi Al-Jawi dengan zat itu tidak bisa Berpisah, cuma bisa dibedakan. Kemudian apakah sifat itu membawa dengan zat? Kemudian apakah di atas zat, di samping zat, di kiri zat, di bawah zat? Kemudian Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Albani mengambil ucapan Al-Junaid tadi, ma'allah illallah. Itu gimana? ya maksudnya ya kalau mau tahu hakikatnya Allah tidak bisa gitu. Walaupun secara definisi kitab tauhid menerangkan gitu. Karena itu hanya sekedar definisi, tidak hakikatnya itu ya. Hakikat kita pun banyak yang nggak bisa menerjemahkan hakikat itu. Matahari terbit dari mana? Dari mana? Timur, tenggelam ke barat. Berarti bumi itu mendatar gitu ya. Karena ada timur, ada barat. Padahal hakikatnya bumi itu bulat. Ya. Berarti ucapan itu tidak bisa mengandung makna hakikat. Gitu ya. Maksudnya dari timur dan dari barat menurut pandangan manusia. Gitu ya. Menurut pandangan manusia. Kayak gitu ilmunya ya. Mana tadi? Allahumma anta khalaqta nafsi, sesungguhnya engkau menciptakan diri saya. Wa anta tatawaffaha, dan engkaulah yang mewafatkannya. Laka lamatuha, bagimu adalah matinya diri itu tadi. Wa mahyaha, dan hidupnya tergantung Allah Ta'ala. In amattaha, jika engkau mematikannya diri itu, fafirlaha, ampunilah. Jadi bacaannya in amat taha ya, bukan inna amataha gitu. Ya, kalau baca belum bisa dibaca langsung terus, nanti ada bandingannya. Wa in ahyaitaha, oh berarti bukan wa in amataha, salah itu. Jadi dari mana wa in ahyaitaha, jika engkau menghidupkan, berarti itu wa amataha, itu mematikan gitu ya. Baca kitab tuh kayak gitu ya. Jangan asal nengok kamus saja, nanti kamusnya dimarahi. Kamus bodoh katanya kan. Ya. Udah suntuk nggak dapat sampai malam, pening berkeringat, kamus bodoh katanya kan. Fahfatha, maka jagalah bima tahfadhu bihi ibadakas sholihin, sebagaimana engkau menjaga pada hamba-hambamu yang soleh. Ini doanya luar biasa artinya ya. Kalau engkau jaga, engkau hidupkan diri itu supaya diberikan penjagaan. Makanya wali-wali itu namanya mahfud. Mahfud itu terjaga. Kalau nabi namanya maksum. Ya. Maksum itu dijaga dari maksiat. Kalau nabi namanya mahfud, kalau wali namanya mahfuz. Mahfuz itu dijaga juga, tapi tingkatannya beda ya. Dijaga dari maksiat dan dijaga dari kejahatan. Misalnya kalau ulama itu berarti sudah bisa dipastikan ya, semuanya wali. Belum. Ya. Ada ulama syariat, ada ulama hakikat, ya. Ada ulama syariat, ada ulama hakikat. Kalau pandai fikih itu saja nggak didalami, nggak pala diamalkan, tapi pandai tauhid cuma cakap-cakap saja, ya namanya ulama syariat. Tapi kalau didalami, saking dalamnya itu dimasukkan dalam hati, itu yang menyebabkan jadi wali. Wali itu bukan berarti yang nampak rajin terawih gitu ya.
Ya, misalnya Ibrahim rajin terawih gitu ya. Pokoknya nggak pernah tinggal terawih gitu ya. Wali nih katanya, nggak bisa ya. Itu menebus dosa mungkin ya. Ya, ada yang wali itu yang dia waktu orang mau sholat pun dia pergi tidur di masjid, tapi mau sholat dia pergi direpeti aja sama orang. Bocah kurang ajar itu kata kira-kira gitu ya. Tidur di masjid, giliran sholat pergi gitu kan. Rupanya dia wali, ya. Dia mau menunjukkan kekuatan hatinya itu dimarah-marahi nggak marah, gitu ya. Coba kamu direpeti sama orang berani, gitu, kokok kepalamu, gitu kan. Nah, wali itu dijaga Allah Ta'ala. Kalau misalnya mau diminumi racun pun diginikan sama malaikat. Nabi juga begitu. Waktu mau diminumi racun ditampel sama malaikat Jibril gitu. Ada Jibril ya. Kamu yang jaga siapa? Israel. Mau mati lah itu ya. Itu Nabi waktu mau diminumi racun sama orang yang nggak suka, Yahudi itu diginikan, nggak jadi. Gitu ya. Wali juga begitu. Nggak jadi terasa dia. Dijaga sama Allah Ta'ala. Kalau cuma sakti saja terminum itu ya mati dia gitu ya. Makanya yang dijaga ini orang-orang soleh ya. Allahumma inni as'alukal afwa, saya mohon ampunan. Ampunan al-afwa ini lebih tinggi daripada maghfirah ya. Maghfirah itu artinya ditutupi dosanya. Kalau al-afwa itu dihapus. Makanya doanya Siti Aisyah itu waktu nyari Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuun karim, gitu ya. Jadi al-afwa itu dihapus. Kalau dihapus itu udah nggak ada bekasnya. Kalau ditutupi itu seperti tulisan di step X gitu. Ya. Bedanya al-afwa sama al-maghfirah. Wal afiyata, dan selamat fid dini, dalam fitnah dunia agama, wad dunya wal akhirah. Mohon supaya selamat dari fitnah agama, dunia dan akhirat. Fitnah agama itu termasuk paham-paham sesat. Ya, tiba-tiba paham sesat gitu. Allahumma akidni, bangunkanlah saya fi ahabis saati, pada waktu-waktu yang engkau cintai, waktu yang engkau suka, ilaika buatmu. Jadi kamu tidur bangunnya itu sesuai dengan kesenangan Allah. Oh, itu cantik kali lah. Ya. Kalau kesenangan Allah ditidur terus kan, terus tidur terus, ya udahlah berarti selesai kamu ya. Udah nggak pakai kereta lagi lah siasan. Gitu ya. Misalnya dibangunkan pada waktu subuh, nah itu Allah ingin membangunkan gitu ya. Tidak usah pakai apa namanya yang kering-kering itu, alarm. Enggak pakai alarm bisa gitu ya. Tapi ada itu yang kalau masih tingkat pemula itu pakai doa. Misalnya kepingin mau ngejar maling gitu ya. Maling itu biasanya jam 2. Mana ada maling jam 9. Ya. Jam 2 itu kan enak-enaknya tidur tuh ya. Oh. Itu lain lagi ya. Jadi bangun jam 2 itu baca akhir surat Al-Kahfi itu. Apa akhir surat Al-Kahfi? Siapa yang hafal? Segini banyaknya orang nggak ada yang hafal. Ya. Yang ayat 110. Oh, enggak jadilah diajarkan orang enggak hafal. Apa? Yang hafal Quran yang sudah diwisuda si apa namanya? Wahyu ya. Hafid Al-Quran itu. Sudah diwisuda pakai
apa namanya? Ini juga ya. Baru 2 juz dibilang hafid gitu. Dibaca itu terus tangannya dipegangi jempol yang kanan terus diputuskan tuk gitu. Bangunnya pas. Apa? Nggak ada yang ingat? Hah? Oh ya, betul ya. Kul innama ana basyarum mithlukum. Oh, ini saya diajari. Kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum illa wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahadatu gitu. Kaki, jempol kaki sebelah kiri. Dan ya Allah bangun jam 2. Jam 2 terus tuh itu kamu. Ya. Tersentak gitu. Kadang-kadang bingung, ngapain aku bangun gitu. Baru, oh iya aku bikin kok katanya gitu ya. Dia bangunkannya itu macam bentak gitu. Tuh gitu. Bisa? Ya. Nanti mana tahu kamu jadi satpam. Ya kan nggak tahu nasibmu ya. Satpam di Masjidil Haram. Ya, jadi naikkan sikit lah ya. Itu. Wasta'milni bihabbil a'mal, dan semoga engkau memperlakukan saya dengan amalan-amalan yang engkau cintai, ilaika buatmu. Itu qarribani, supaya engkau mendekatkan saya ilaika padamu, zulfa dengan dekat. Jadi orang namanya zulfa itu artinya dekat. Wa tubaidani, dan engkau menjauhkan saya min sahotika dan dari marahmu dengan jauh. Enggak kena marah Allah Ta'ala ya. As'aluka fatu'tiani, saya mohon kepadamu semoga engkau memberikan saya gitu ya. Jadi Allah kalau diminta sering-sering itu senang. Makanya kamu sering-sering minta kepada Allah. Tapi orang kalau kamu sering minta, kok kira aku ini mbahmu gitu kan. Asik minta aja kau katanya kan. Nah, makanya Allah enggak ya. Kok kira aku ini opongmu gitu dia ya. Orang baru dipinjemi sekali aja, kok kira ini bank katanya kan. Baru dipinjemi sekali udah. Gitu ya. Makanya kamu banyak minta kepada Allah ya. Minta supaya cepat dapat uang itu bisa. Ya. Karena kebutuhannya banyak. Wa astaghfiruka, saya mohon ampun padamu, fataghfiro, supaya engkau mengampuni li pada saya. Wa ad'uka, saya mohon berdoa padamu, fatastajiba, supaya engkau mengabulkan li pada saya. Itu makro ayat al-kursi. Udah itu kamu baca ayat kursi ya. Ayat kursi paham itu kan? Apa itu mulainya? Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bukan kursi bukan ya. Ayat kursi ini kamu hafal semua ini ya. Wa amanar rasul ila akhiril ayat, sampai akhir ayat. Yang apa akhir ayatnya itu? Hah? Surah Ali Imran terus sesudah itu ya. Nah, itu pokoknya ya. Amanar Rasulu sampai akhir ayat. Wal ikhlasi, wal ikhlas, dan surat al-ikhlas, wal ikhlaso, dan surat al-ikhlas, wal muawwidatin, dan surat muawwidatin. Banyak kali lah Pak Kiai yang dibaca katanya kan. Ya kamu ambil aja satu.
Misalnya ayat muawidzatain, udahlah itu aja udah syukur alhamdulillah. Daripada kamu nggak baca apa-apa, ambil aja ayat kursi kamu baca 100 kali. Ya. Sekali, 2 kali, 3 kali sudah tidurlah kamu ya. Wa tabaraka al-mulk, membaca ini lagi. Surat Tabarok panjangnya kayak gitu. Ya. Itu kalau tata caranya yang lebih bagus ditiup ke tangan, terus tangannya itu disapu-sapukan ke muka dan ke badan 3 kali. Ya. Gitu, ya. Makanya kadang-kadang ada orang berdoa itu sesudah berdoa suruh kayak gitu ya. Ada yang doa yang apa namanya kebal itu juga kayak gitu ya. Ada yang enggak baca doa kebal gitu ya. Gitu ya. Nggak usah doa kebal, nanti kalau sakit kamu payah disuntik. Ya. Wal ya'khudka, dan supaya mengambilmu an-naumu tidur, wa anta dan kamu ala dzikrillahi ta'ala wa ala toharoti, atas bersuci. Siapkanlah kamu tidur itu kamu dengan berzikir kepada Allah dan suci. Ya. Jadi kamu wudhu dulu, mau tidur wudhu dulu. Kalau belum misalnya mandi dulu. Makanya pengantin baru nggak boleh tidur itu, ya. Ngapain pengantin baru cepat tidur ya? Satu malam nggak tidur pun nggak tahan itu ya, pengantin baru, ya. Iya kan? Nah, kalau diterima ya. Jadi dalam keadaan suci. Makanya kalau itu dilaksanakan berarti sesudah hadas besar itu nggak lama terus mandi. Yang berat kalau rambutnya panjang, ya, dingin kali lah itu. Ya, makanya minta supaya kamar mandinya itu ada panas, ada dingin, gitu ya. Banyak kali permintaanmu katanya kan. Makan aja udah syukur alhamdulillah. Ya, itu kalau orang itu betul-betul diberikan oleh Allah Ta'ala ibadahnya benar, dimudahkan urusannya. Kalau saya nggak mau, kalau saya mau bisa bikin kayak gitu, karena udah trauma di hotel kena panasnya dulu tuh, gitu ya, barulah matilah ini gitu, ya. Makanya sesudah itu ditengok-tengok dulu, surut panas, surut dingin gitu ya, dites dulu, jangan langsung main cut kena ke kepala, berasap kepalamu, ya. Makanya tengok-tengok ya, kalau nggak tahu tanya, kalau kamu nggak tahu tanya, ngunci hotel pun nggak tahu caranya. Dikasih kartu atau macam mana gitu ya. Loh, kuncinya mana Pak? Itu kayak kartu. Nah, terus saya yang tahu diginikan aja tuh, ada yang gini aja. Giliran kartunya saya taruh situ, saya keluar dulu, nggak tahu caranya. Bang, macam mana aku mau keluar? Nggak bisa gitu kan. Kartu itu masukkan gitu. Karena kena gesek-gesek HP, rusak kartunya, nggak bisa keluar dia. Ya. Itu nggak boleh kena gesek-gesek HP, ya. Gesek-gesek HP kartunya rusak, HP-nya nggak bisa keluar, nggak bisa bang, katanya kan. Barulah yang di luar itu minta kepada pihak hotel, gitu ya.
menurut ulama kholaf itu. Ulama salaf itu 3 tahun ke atas. 300 tahun ke atas. Dia udah abad kelima. Tapi paham itu boleh saja. Ya, Imam Sayyid Muhammad pun mengikuti ulama salaf. Sayyid Muhammad, nahnu minas salafiyyin gitu. Dia tidak menakwilkan itu. Itu, ya. Saya lupa bahasa Arabnya. Ada itu. Metode yang ditempuh ulama salaf, metode selamat. Metode yang ditempuh ulama salaf, metode selamat dan bijaksana. Aslam wa ahkam. Aslam wa ahkam. Pertanyaan Ustaz sulit-sulit itu. Kalau memang nggak pernah baca kitab, ketawal. Kalau udah pernah baca kitab, diingat, oh ya tup gitu aja. Gitu. Karena guru Ustaz udah banyak meninggal gitu. Ya, jadi tumpuannya tinggal saya ini. Masih ada kiai satu yang belum meninggal kan. Tapi Ustaz nggak mau. Mesti Ustaz nggak mau. Kiai Ustaz kan tinggal satu. Kiai Awi nggak mau kan. Nah ya udahlah. Udah betul itu ya. Sedangkan gurunya sudah meninggal saja masih mau ngaji. Apalagi kamu belum ada gurunya yang meninggal. Ya. Nah ini udah meninggal gurunya satu, Ustadz Ramli ya. Gurumu juga itu kan. Banyak orang yang ngaku gurunya kalau udah meninggal gitu. Kalau belum meninggal nggak ngaku. Guru saya itu ya katanya kan. Semua ngakui gurunya. Kalau wali meninggal itu luar biasa, spektakuler gitu. Kayak Kiai Maimun itu. Luar biasa lah pokoknya. Tapi kalau guru-guru biasa gitu ya biasa gitu aja. Itu nampak gitu. Dari segi dohir pun yang sama-sama tingkatannya tahu. Ketika ada orang ini wali apa enggak gitu, udah tahu jawabannya. Gitu ya. Misalnya Ustadz Ridwan itu ditanya sama saya, Ustadz Ridwan wali apa enggak misalnya. Kayaknya belum gitu ya. Ya. Paling tinggi wali murid gitu ya. Gitu. Jadi itu aja dulu. Insyaallah kita lanjutkan besok. Kalau nggak salah tinggal 4 kali pertemuan lagi ya. Ya. Mudah-mudahan bisa sampai 4 kali. Nanti lanjutnya dibaca sendiri ya. Sanggup? Ustadz Ardi kan bisa melanjutkan. Ya. Melanjutkan kitabnya Imam Ghazali. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka as-salamata was-sihhata wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pensar